Ketika Anda mungkin kehilangan pekerjaan Anda di saat pandemi corona ini, mungkin itu adalah sesuatu hal-hal yang sangat tidak menyenangkan dan sangat tidak kita inginkan. Rasa frustasi, bingung, putus asa, bagaimana kita bisa menghidupi keluarga kita, bagaimana kita bisa bertahan di masa yang sulit ini. Ketakutan, kecemasan, dan kegelisahan itu adalah sesuatu yang wajar untuk Anda rasakan, untuk kita rasakan di masa sulit ini. Dan ketika kita kehilangan pekerjaan kita, janganlah putus asa, janganlah menyerah. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengembangkan diri kita jauh lebih baik lagi di kedepannya. Ada 3 pilihan yang bisa kita ambil ketika kita kehilangan pekerjaan kita. 4 pilihan bahkan. Yang pertama adalah mencari pekerjaan baru. Tentunya dengan keahlian yang kita miliki, dengan pengalaman yang kita miliki, tentu kita masih bisa mendapatkan pekerjaan lain. Karena pekerjaan bukan hanya di satu tempat saja. Rezeki nggak ada di satu tempat saja. Bisa ada di tempat lain. Jadi, pilihan yang pertama adalah mencari pekerjaan lain dengan berdasarkan keahlian kita, dengan skill-skill yang kita miliki. Jadi kita sebar lowongan, sebar loker, sebar lamaran-lamaran kita ke tempat-tempat. Dan berharap ada yang menerima kita, menginterview kita, dan akhirnya menjadi sumber rezeki baru kita. Tapi kalau kita memiliki skill untuk itu, memiliki pengalaman dan ini, maka kita tidak perlu khawatir. Biasanya itu akan cepat untuk kita dapatkan. Paling Anda hanya nganggur 2 bulan, 3 bulan, dan Anda bisa mendapatkan tempat yang bisa jauh lebih baik, bahkan bisa jauh lebih baik dibandingkan tempat Anda yang sebelumnya. Kita tidak akan pernah tahu. Yang kedua yang bisa Anda lakukan adalah membuka usaha. Ya, tentunya dengan modal tabungan yang Anda miliki, Anda bisa berwirausaha. Berwirausaha bisa dari mana saja. Di masa pandemi ini ada banyak sektor-sektor yang masih menguntungkan, sehingga Anda bisa mulai berwirausaha di sana. Dan pastinya online shopping, di mana modalnya juga minim. Sekarang ada sistem dropshipper dan segala macamnya. Anda bisa memulai wirausaha Anda. Sektor makanan beku, frozen food, obat-obatan, di mana itu membuka peluang bagi Anda untuk bisa mulai berwirausaha. Atau bahkan makanan. Untuk makanan-makanan juga masih laris manis untuk sampai saat ini. Meskipun ya untuk banyak restoran-restoran yang lagi berusaha bertahan, tapi ada juga muncul makanan-makanan baru, tempat-tempat usaha makan baru yang ternyata cukup menguntungkan juga. Ya, jika Anda memiliki kelebihan di sana atau Anda memiliki kemampuan di sana, Anda bisa untuk memulai bisnis usaha Anda sendiri. Dan tentunya mulailah untuk perbanyak skill Anda untuk bisa berbisnis dengan baik. Yang ketiga adalah Anda mempelajari skill-skill baru. Jadi Anda memanfaatkan masa work from home ini, Anda memanfaatkan masa mungkin ketika Anda lagi menganggur ini untuk mempelajari skill-skill baru yang sangat berguna nantinya. Skill-skill seperti mungkin selling skill, bagaimana caranya menjual, atau mungkin bagaimana caranya Anda berkomunikasi, skill kepemimpinan, skill banyak berbagai macam pengetahuan dan banyak berbagai macam skill-skill yang bisa Anda pelajari. Misalkan banyak sekarang orang yang belajar bahasa asing. Banyak orang yang sekarang belajar bahasa asing, jadi ketika nanti materi pandemi sudah selesai, mereka sudah menguasai bahasa asing. Ada yang belajar bahasa Mandarin, ada yang belajar bahasa Korea, ada yang belajar bahasa Jepang, ada yang belajar mungkin memperdalam bahasa Inggris. Ya, itu adalah satu skill yang cukup berharga. Ya, ketika lagi nanti globalisasi nantinya, atau masyarakat ASEAN terbuka nantinya. Juga dengan kemampuan-kemampuan, misalkan kemampuan untuk bikin website, untuk programming dan segala macamnya, itu menjadi bisa
membantu Anda, skill-skill yang membantu Anda, copywriting, itu juga hal-hal yang membantu Anda nantinya, sehingga Anda bisa dibayar lebih mahal karena Anda menguasai skill-skill tersebut di pekerjaan baru Anda nantinya. Tentunya dengan skill yang lebih memadai, dengan skill yang lebih wow, dengan skill yang lebih banyak, Anda akan lebih dilirik juga dibandingkan dengan kandidat-kandidat lainnya. Atau nantinya bisa saja dari skill yang Anda kuasai, Anda bisa membuka usaha sendiri. Ya, who knows, siapa yang tahu. Nah, tapi itu adalah pilihan ketiga yang bisa Anda lakukan. Dan pilihan yang keempat yang bisa Anda lakukan adalah, ini jangan sampai Anda lakukan, yaitu menyerah dan pasrah. Oke? Pasrah dan menyerah sebenarnya itu adalah sesuatu yang beda. Kalau Anda pasrah adalah Anda sudah melakukan segala hal yang bisa Anda lakukan, dan Anda menyerahkan hasilnya seluruhnya kepada yang kuasa nantinya. Tapi Anda sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi kalau Anda menyerah, Anda tidak berusaha sama sekali. Dan ini adalah pilihan yang terburuk. Jangan sampai Anda pilih yang itu, justru Anda malah larut dalam kesedihan, larut dalam stres, malah Anda menghabiskan waktu Anda bukan untuk hal-hal yang produktif, malah untuk hal-hal yang tidak produktif, malah ya mungkin lebih menghabiskan waktu dalam menonton televisi yang kurang produktif, atau Anda YouTubean yang hal-hal yang kurang produktif, TikTokan, nontonin orang, bukan menjadi konten kreator ya, tapi nontonin orang yang ya, atau Instagram ngeliatin orang dan segala macamnya, tapi sesuatu yang hanya bersifat entertainment untuk menghibur diri sendiri, bukan sesuatu yang produktif yang membuat diri Anda bertumbuh, membuat diri Anda berkembang, sehingga bisa mendapatkan skill baru, kemampuan baru, nilai-nilai baru, memperluas pikiran Anda, memperluas cakrawala Anda, ataupun memperluas attitude Anda, memperbaiki attitude Anda menjadi jauh lebih baik lagi. Nah, itu adalah 4 pilihan yang bisa Anda kerjakan ketika Anda kehilangan pekerjaan Anda. Tentu ini bukan sesuatu yang menyenangkan, ini ada sesuatu yang menyakitkan mungkin bagi kita semua. Siapapun yang pernah mengalami, siapapun yang mengalaminya, pasti pernah rasakan rasa sakit, rasa takut, khawatir, gemetar, rasa frustasi, gak berdaya, dan segala macamnya. Namun jangan menyerah. Jalan masih panjang. Di dalam kegelapan sekalipun, jika Anda lihat di ujung sana ada setitik cahaya, dan ketika kita berjalan terus-menerus ke sana, kita akan mencapai titik terang. Karena badai nggak akan berlalu selamanya. Badai nggak akan selamanya terjadi. Badai pasti akan berlalu. Dan karena itu kita harus terus berjuang, terus berusaha untuk mencapai keberhasilan dari diri kita pribadi, untuk diri kita sendiri, untuk orang-orang yang kita cintai. Oke, salam super untuk Anda semua.